Ya, teman-teman, hari tanggal 20 bulan 12 ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Baik, teman-teman, sebelumnya silakan yang baru gabung dibaca dulu tulisan yang ada di hadapan teman-teman. Dan saya ingatkan pojok kiri atas ya, tidak ada rekomendasi saham ya. Jadi kalau ada yang menanyakan rekomendasi saham, mohon maaf banget ya, saya tidak bisa merekomendasikan. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa. Terus yang baru juga terima kasih ya. Terus yang memberikan like, komentar juga itu luar biasa, yang memberikan komentar baik masukan ataupun emiten-emiten dan lain sebagainya. Luar biasa teman-teman ya. Yang telah memberikan share juga terima kasih ya kepada teman-teman yang suka nge-share juga terima kasih luar biasa. Dan yang memberikan super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang mendoakan saya, mudah-mudahan teman-teman dan sekeluarga juga diberikan kesehatan ya. Karena sekarang lagi musim pancaroba, jadi hati-hati jaga kesehatan badan. Dan kepada yang baru sembuh daripada sakit ya, mudah-mudahan dikuatkan badannya dan dikuatkan juga secara mental ya. Oke, teman-teman, menghadapi bursa yang lagi merah membara gitu ya. Dan IHSG hari ini naik lumayan 0,09% atau 7 poin. Dia doji atas, doji. Shadow ya, shadow atas, shadow bawah. Tapi tetap poren masih keluar. Ya, sekitar 828,3 triliun. Terus untuk transaksi hari ini agak sepi ya, 9,8 triliun. Jadi tetap poren masih keluar, berarti dia panceg dengan pendiriannya saya mau keluar gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti mungkin tinggal selesai beberapa hari lagi nih bursa ya. Berarti yang tinggal efektifnya itu 23, 24 ya, sama 27 sama 30. Karena tanggal 31-nya libur ya. Nah, teman-teman, dengan efektif 4 hari kerja lagi, melihat per hari ini masih keluar, artinya semua lokal, semua bandar-bandar lokal cenderung nerima barang-barang daripada poren ya. Jadi teman-teman nanti ke depannya ya tinggal poren aja, belanja lagi kepada bandar lokal ataupun sama teman-teman kita yang sudah mulai punya untung 1%, 2% mulai bisa dijual nanti daripada itu teman-teman ya. Tapi kalau saham-saham EQ45 malah ini kecondongannya teman-teman harus nantilah ketika istilahnya asing sudah mulai masuk lagi, mungkin disitulah bisa mungkin teman-teman kalau mau average silahkan average gitu kan, kalau mau masuk silahkan masuk nanti setelah asing masuk kembali. Karena sementara ini sisa 4 hari lagi, apakah bisa terjadi? Ya bisa aja kalau asing masuknya sekitar 10 triliun langsung gitu kan ke bursa, bisa menaikkan daripada IHSG kita. Oke teman-teman, bisa aja gitu kan. Jadi segala kemungkinan di pasar itu ada teman-teman ya. Bahkan ketika asing jualan juga di sini kan bandar lokal memaksakan diri untuk up selama 2 hari, tapi tetap aja nggak kuat menahan gempuran daripada asing. Malahan saya pikir sih ini lebih baik ya teman-teman kalau ke bawahin lagi. Nanti saya bilang kan dari awal, ketika dia kembali ketika dia longsor ke bawah gitu kan, nanti naiknya suka cepat teman-teman, dan cepatnya itu rally-nya bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Baik, kita langsung aja. Ada BBNI, ditanyakan sama teman-teman kita. Teman kita kata sudah beli. Kapan waktunya average BBRI katanya. BBNI, maaf ya. BBNI mana BBNI ini belum keluar. Nah, BBNI ya. Kita lihat dulu untuk untuk broker summary-nya dulu. Nah, kita sembari nunggu. BBNI sudah menembus garis penembusannya, garis penurunannya ya. Nah, ini sudah ditembus, maka karena ada yang ngebahas kita akan hapus ya. Sip, udah kehapus. Apakah ke bawah akan ada lagi? Kita lihat nanti ya. Nah, untuk sementara ini poren sudah mulai masuk teman-teman di BBNI ya. Ini ada sudah dua kali ya, kemarin sama sekarang. Nah, sekarang yang masuk itu adalah BK, CC, YU, KZ. Ini bagus teman-teman ya. Yang masuknya sudah mulai bagus kalau kita gabungkan dari tanggal 19. BK, CC, YU yang memimpin ya untuk sama KZ nih, tapi yang paling besar adalah si BK. BK sendiri bagus teman-teman ya. Broker bagus untuk
Biasanya LQ45 itu BK luar biasa, kecuali si BK itu kalau di 100 perak ke bawah ya itu bikin pusing. Tapi kalau di BK di atas LQ45 ya keren BK itu teman-teman ya. Jadi salah satu istilahnya broker luar biasa juga ini untuk BK. Jadi BK sudah masuk selama 2 hari ini dan dia terdeteksi melebihi pembeliannya daripada yang ngebuang. RX juga sudah mulai tidak membuang lagi. Nah, mungkin inilah tanda-tanda ke atas teman-teman ya. Kalau saya nanti sih kalau berdasarkan MA nih, kalau berdasarkan MA teman-teman ya, saya belum bisa masuk. Tapi kalau berdasarkan bandar, dia ini sudah bisa masuk teman-teman ya. Ini sudah bisa masuk. Karena tanda-tanda kenaikannya sudah terlihat jelas. Di ini adalah gap yang juga hari kemarin itu menandakan diadakan kenaikan ya. Tapi secara bandar lokal dia cenderung masih buangan ya. Jadi bandar lokal masih buangan, tapi pokoknya sudah masuk selama 2 hari ini. Apakah ada tanda kenaikan? Biasanya kalau sudah masuk poren ya lumayan ada tanda-tanda kenaikannya. Apalagi sudah 2 hari gitu ya. Dia masuk untuk porennya. Kita lihat untuk bandar lokalnya. Nah, bandar lokalnya ada si AI, CC, YP, LS, CP, NI, AK. Ini juga broker bagus juga yang masuk. Cuman ya ini masih banyak pengaruh. Si BB ini masih ngeluarin banget. Tapi si BK lokal ngejual teman-temannya. BK porennya masuk, BK lokalnya ngejual. Ini BB lokalnya juga masih ngejual ya. Untuk porennya juga sama BK sama BB masih kalau BK porennya ngambil, BK lokalnya ngejual. Cuman kalau BB sama-sama yang ngejual, BB lokal ataupun poren sama-sama ngejual. Tapi pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Mudah-mudahan si BK ini bisa nahan, tidak terlalu dalam lah untuk BBNI ini. Jadi sekarang ini BBNI lagi diakumulasi sama bandar poren ya. Walaupun sedikit tapi biasanya suka ada kenaikan walaupun si istilahnya si BK walau si poren sudah ngambil biasa suka ada kenaikan. Nah, jadi target sudah ketahuan teman-teman ya. Saya target tertinggi itu di 57500, 5750 gitu, 5757, 5750-an ya untuk kenaikannya. Ya kalau teman kita punya di 4800 ya Mas. Ya 4800 di sini ya. 4800 udah benar teman-teman, berapa persen di sini ya turun. Kita lihat dulu persenannya berapa persen ya. Nah, udah 16%, lumayan lah kalau average mungkin agak. Kalau average dengan nominal yang sama mungkin teman-teman nanti punya di 46 ya. Cuma kalau dengan hanya nyicil aja mungkin bisa turun-turun bawah dikit lah gitu. Tapi lumayan tidak terlalu dipucuk banget gitu kan, tidak terlalu dipucuk sini ya. Tapi teman-teman kalau sekarang kan BK sudah mulai masuk ya, artinya si bandar poren sudah melebihi pembeliannya. Apakah bisa turun lagi? Nah, teman-teman di sini saya sudah tidak punya tahanan, udah punya belum? Kita kecilin dulu deh. Ini juga udah pas banget ya di supportnya teman-teman ya. Kita lihat, kita kecilin dulu. Nah, ini ada di tahun berapa nih? Kita cek di sini ya. Siapa tahu di sini ada celah. Nah, kalau dia kecelah ke situ ya mudah-mudahan sih tidak ya. Nah, mudah-mudahan sih tidak, soalnya sudah si bandar poren sudah mulai ya. Nah, ini ada celah sedikit teman-teman di sini ya. Di 4090-an. Terus di angka 3600 ini mungkin mudah-mudahan ini kalau terjadi mah luar biasa kalau terjadi ke situ teman-teman ya. Tapi sekarang masih istilahnya udah lumayan disupport dah teman-teman ya. Support ketika sebentar ya. Nah, udah mulai disupport di sini teman-teman. Jadi garis yang saya gariskan juga sudah terlewati ya. Sekarang mudah-mudahan ditahan di supportnya teman-teman ya, supportnya. Ya juga tanda-tanda penurunan kan di sini kan. Nah, cuman di supportnya pas banget di shadownya gitu kan. Cuma kalau teman-teman pengen ke gap sama si ekor ini gap sama si ekor merah ya, dia ada dua lagi di angka 4092. Nah, tapi kalau secara MA sebenarnya ini belum bisa masuk teman-teman kalau secara MA ya. Tapi kalau secara bandar ya udah sudah masuk. Kalau teman-teman pengikut poren ya ini bisa masuk gitu kan. Tapi kalau saya sendiri nanti ketika dia di up itu seperti ini teman-teman nih. Nanti ada loncatan kodok aja, nanti pas ngikutin loncatan kodok aja teman-teman ya. Dia pasti diloncat seperti kodok gitu kan, naik ke atas. Nanti pas konfirmasi, nanti teman-teman kalau kalau ngambil seperti ini ya, ikutin aja dulu, jangan ngikutin ini dulu teman-teman ya. Ikutin aja MA10-nya. Jadi teman-teman nanti pas ke MA10-nya bisa average lah di situ ya. Nanti kalau dia loncat kodok seperti ini teman, dem ke atas gitu kan, nanti kudu koreksi aja. Biasanya koreksi berjalan 3 hari teman-teman ya. 3 candle merah. Nah, itu mungkin saatnya
teman-teman average ketika MA10 sudah mulai di atas candle. Maaf, MA10 di bawah candle ya. Ini kalau secara secara MA belum memenuhi syarat untuk masuk, cuma secara bandar sudah mulai isi, teman-teman. Nah, tinggal teman-teman percaya sama mana, sama bandar atau sama MA gitu kan. Kalau saya sendiri nanti mungkin akan ngikutin MA sendiri, nanti MA10 sudah mau di bawah candle, mungkin itu akan menjadi titik untuk pengambilannya. Nanti kalau terjadi lagi, contohnya terjadi lagi, kita tahu berapa hari lagi nih, 4 hari lagi ya. Bisa jadi ke arah sini contoh ya teman-teman, nanti ngambilnya MA10 lagi gitu ya. Kalau teman-teman istilahnya percaya sama MA ya harusnya ini sebelum saatnya ngambil gitu kan. Tapi secara isian ini sudah ada teman-teman, secara isian sudah ada. Jadi teman-teman silahkan mau ngikutin bandar, mau ngikutin candle gitu kan. Nah, kalau ngikutin candle saya belum masuk, kalau ini kan belum syarat masuk nanti gitu kan, syarat masuknya. Tanda-tanda kenaikan juga sudah banyak teman-teman ini ya. Nanti ketika dia melewati kan kita hapus-hapusin ya. Oke teman-teman, untuk BBNI seperti itu ya. Nanti kalau jadi teman-teman terserah tuh mau ngikutin bandar, sekarang bandar BK sudah masuk ya. Cuman kalau teman-teman istilahnya mau ngikutin candle, mau ngikutin MA10 nya belum syarat untuk masuk ya. Terus seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup teman-teman segitu. Nanti ada itu lagi enggak? Cukup ya segitu ya. Kalau penurunan bisa ke angka 4.000 kalau tidak terjadi, kan baru 4 hari lagi nih. Desember ini 4 hari lagi ya teman-teman ya. Desember 4 hari lagi. Kita akan tunggu, walaupun ini si bandar polen sudah masuk, perhatikan ketika bandar polen masuk dia juga ada kenaikan dikit gitu, lumayan lah gitu teman-teman ya. Cuman teman-teman kalau masih harus meyakinkan dengan MA ya tunggu aja MA10 nya di bawah candle. Ini juga pasti bikin loncatan juga seperti yang tadi saya contohkan kan. Jadi nanti ngambil pas koreksinya aja. Oke teman-teman, BBNI seperti itu ya. Ada BRPT. Wah, lawas nggak ada yang bahas yang nanyain BRPT nih teman-teman ya. Target masih ya, tenang aja teman-teman. Ini BRPT itu ada bandarnya. Ya, mereka juga harus ngikutin kok. Saya cabut di sini ya untuk penurunannya ya. Udah cabut. Satu lagi nih penurunannya belum saya cabut ya, di 809. Nah, tanda-tanda kenaikan. Perhatikan tanda-tanda kenaikan, ini ada si kepala merah. Nah, ini ada gap teman-teman. Kita ngambil si kepala merahnya sama gap ya. Jadi teman-teman tanda-tanda kenaikan sudah ada. Tapi secara MA masih ke bawah. Bandar polen cenderung ke bawah. Jadi tetap harus hati-hati. Kenapa? Bandar polen masih melakukan penjualan secara masif dan lokal juga sama, bandar lokal juga sama. Jadi teman-teman bersabar saja ya, bersabar saja. Soalnya ini ada tanda penurunan di angka 775 sama 772 ya, 772 nih. Antara 7 berapa nih? Ya 776, 75 lah ya. 772 ya, 72 lah di sini ya. Nah, namanya juga ada di angka 809 ya. Itu ada penurunan. Sekarang juga MA10 nya masih berada di atas kan. Jadi tetap harus hati-hati karena masih dalam posisi downtrend, didukung dengan bandar lokal dan polen cenderung dia jualan. Jadi tetap harus hati-hati. CC masih keluar ya untuk tanggal 20, BK juga sama, KZ keluar, AK keluar. Ini broker kerennya sudah keluar semua, tapi di sini ada ZPYU. ZPYU juga sama teman, ini broker keren juga. Jadi yang ngambilnya broker keren. Jadi selama ini pembuangan ini ternyata diambil sama broker yang luar biasa. Nah, cuman di lokalnya yang jadi masalah. Teman-teman kita sudah pada ngambil per hari ini gitu kan, mungkin karena mau sedikit lagi menuju supportnya gitu kan. Kalau yang boleh disupport seperti itu, nanti teman-teman lebih baik teman-teman nanti tunggu aja MA10 nya di bawah candle ya. Itu menandakan dia akan ke atas seperti inilah teman-teman. Ketika di atas candle tunggu koreksinya kan lumayan. Nah, kalau juga nih sama ternyata tidak mau ya, sebilang ini kalau MA10 sudah di bawah candle kan uptrend. Kalau dia ke bawah lagi berarti kan istilahnya antara MA10 sama bandarnya sudah patutnya iya ulah saling tolak belakang lah. Saya turunin aja kan. Nah, disitulah istilahnya MA10 dikalahkan dengan, bukan dikalahkan. Jadi yang ngebentuk ini kan logisan mereka itu mereka sendiri gitu kan teman-teman. Nah, kalau mereka pinginnya ke bawah ya udah ke bawah, kemudian ini harusnya kan ini uptrend. Cuman pinginnya ke bawah ya udah ke bawah aja teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi antara MA10, bandar ataupun fundamental saling keterkaitan. Oke, di sini kalau kita lihat dari sini ke sini berapa persen? Baru 22. Saatnya benar teman-teman. Kalau sudah 20% sudah mulai saatnya teman. Contohnya gini teman-teman ya. Teman-teman ngambil dari sini contohnya gitu ya. Nah, terus ke sini ukur berapa persen nih? Ke tingkat penurunannya.
contohnya. Oh, udah sekitar 20% nih. Nah, udah siap-siap nanti teman untuk average. Karena penurunnya sudah 20%. Kalau saya udah siap-siap, nanti kapan ngambilnya ketika EMA 10 di bawah candle. Jadi saya tidak mengambil di sini walaupun sini murah. Cuman tidak ada konfirmasi seperti halnya di sini, saya akan ngambil di sini. Tapi ketika dia turun, contohnya kita turunnya, kalau ke sini berapa persen nih? Kalau bisa aja gitu kan ke sini ngambil di sini nih. Baru 12% kan, kalau ke sini kan baru 12% gitu. Jadi saya tidak ngambil gitu kan. Karena saya bilang saya 10% aja masih belum masih santai gitu kan. Baru 20% sudah mulai itu saya melirik ini EMA 10-nya sudah mulai di bawah karena belum gitu kan. Baru saya average. Nanti mungkin harga saya bisa di tengah-tengah sini gitu ya. Nanti bisa kalau pingin lepas ya bisa kejemput tengah-tengah sini gitu kan. Karena di sini ada tanda-tanda kenaikan. Kalaupun mau dilanjutin ya silahkan, nanti kita akan melanjutkan ke harga targetnya gitu teman-teman ya. Oke, BRPT seperti itu ya. Hati-hati, ini masih downtrend, didukung dengan bandar lokal dan ponen cenderung masih jualan. Lanjut, ada ESA. Ini ESA katanya naik. Kita lihat ESA naik. Bagaimana katanya? Teman-teman ini punya barangnya apa bagaimana? Nah, teman-teman yang seperti kita hapus dulu ya untuk untuk penurunannya ya, udah tercapai ya. Kita hapus. Nah, ESA teman-teman sebenarnya walaupun di sini teman-teman dari sini nih. Dari tanggal berapa ya? Nah, dari sini nih. ESA itu sudah diakumulasi sama bandar lokal. Dan per hari ini juga yang naikin adalah bandar lokal, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa menjadi tanda-tanda kenaikan dia ya. Ini di sini juga ada tanda-tanda kenaikan di angka 845. Di sini juga ada tanda-tanda kenaikan di angka 825. Dan yang segat jelas itu di angka 888 ya. Itu adalah tanda-tanda kenaikan juga. Di sini juga ada nih. Inilah tanda-tanda mereka menaikkan tensinya ke arah situ. Mereka punya barang-barangnya di area-area situlah teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat kejemput ya. Nah, kalau sekarang kan walaupun istilahnya diturunin juga bandar lokal ataupun poin masih akumulasi. Ketika turun begini teman-teman nih. Ini bandar lokal akumulasi, poren juga akumulasi. Bandar lokal yang atas ya, bandar lokal akumulasi, poren juga akumulasi. Oke lah, poren sudah ngejual gitu. Cuman sekarang di titik inilah yang mereka beli teman-teman. Perhatikan nih, di tanggal berapa dia beli ini? Yang kita gedein dikit. Nah, tanggal 9 Desember. Nah, di titik ini mereka sudah beli teman-teman ya. Beberapa hari beli, cuma ada pembuangan dikit. Nah, per hari ini sekarang itu beli. Apalagi bandar lokal beli lagi di sini teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman nanyain bagaimana kenaikannya, ini ternyata lagi diakumulasi sama bandar lokal. Dan bandar lokal itu terus akumulasi dalam keadaan tinggi ataupun rendah, diakumulasi terus ya. Jadi target kenaikan ke 1000 bisalah teman-teman ya. Saya ini harga wajar juga harus 165, artinya lebih baik daripada kuartal 2-nya kan. Jadi kalau sekarang market lagi begini ya, upayakan teman-teman ya, kalau yang punya barangnya santai aja gitu kan. Kenapa? Karena market lagi begini, sekarang juga lagi diakumulasi sama bandar poren, terus bandar lokal juga tuh akumulasi, malah bandar lokal itu akumulasi jauh-jauh. Kalau poren masih ada jualan teman-teman di area sideways atas nih. Cuman kalau poren lokal mah bandarnya gitu ya. Dalam posisi sideways aja dia masih beli teman-teman, masih beli terus-terusan beli ini. Seperti yang mau diakumulasi. Nah, sebetulnya teman-teman, jadi ini kenaikannya diakumulasi sama bandar lokal ya. Ada CDP, PD nih bang, broker bagus teman-teman ya. Untuk poren ini siapa yang ngambil hari ini? Ada BB teman-teman. BB sudah mulai masuk di ESA ini ya. Apakah ke bawahnya ada penurunan? Ini kan sudah ya, ini sudah. Nah, sih sebenarnya teman-teman ini area penurunan dia teman-teman nih. Dia open ke bawah jadi seekor jadi seekor hijau gitu kan. Nah, berdasarkan sejarahnya, perhatikan teman-teman sejarahnya nih, ini kelihatan kenaikan sementara. Jadi teman-teman perhatikan seperti ini. Ini adalah sejarah teman-teman ya. Ketika dia di atas ke atas, nah tunggu aja koreksinya teman-teman ya. Kita lihatin MA10-nya itu menuju ke bawah atau ke atas besok ya. Kalau teman-teman masih belum punya barangnya, tunggu aja MA10-nya apakah dia ada koreksi atau tidak besoknya. Tapi secara walaupun istilahnya teman-teman ngikutin bandar lokal atau bandar poren udah ngisi kok sekarang gitu ya. Nih udah ngisi ya, per hari ini aja ngisi si BB masuk gitu kan. Nah, seperti teman sejarahnya seperti itu teman-teman. Kalau di sini kan ketika diangkat nih bandar lokal sama poren kan jualan ya. Kalau di sini kita angkat seperti ini, bandar lokal dan poren cenderung ke atas. Ini juga sudah murah banget kan, di angka berapa sekarang? 815 ya, harga wajar 1.600. Artinya sudah murah teman-teman ya. Nah, apakah ada tanda-tanda penurunan lagi? Kita cek di sini.
Paling di sini teman-teman nih. Nah, di sini nih. Di 4990 itu jauh banget ya. Apakah bisa ke situ? Ya kalau market pekernya mau gitu kan. Kenapa enggak gitu kan? Kita cari dulu deh teman-teman untuk area penurunannya. Karena sekarang kan lagi bagus. Kalau lagi bagus begini mah teman-teman ya udah ikutin aja gitu kan. Oke teman-teman, untuk area sini sudah ketembus. Karena sudah ketembus ya akhirnya sudah saya gagalkan untuk udah saya tutup gitu kan, sama candle yang ini. Maka juga sekarang lagi ada posisi uptrend. MA udah menembus semuanya nih. MA20, MA10 sama MA200 ketembus sama candle yang ini. Nah mudah-mudahan besok karena ada pengumuman daripada bandar lokal dan foreign juga sudah ngedukung ya, bisa jadi ke atas teman-teman ya. Untuk ESA ini kita lihat, untuk ESA ini posisi belum di setting ya, tunggu sebentar ya. Nah ini untuk 10 tahunan teman-teman dalam posisi sedikit agak murah, jadi udah lepas daripada harga tengahnya ya. 5 tahunan dalam posisi murah juga sama. Untuk 1 tahunan deh kita lihat. Nah untuk 1 tahunan masih dalam posisi sedikit agak mahal di harga tengahnya. Jadi dia kecenderungan sebenarnya kalau dia nembus harga tengahnya selama 1 tahunan dia mantul ke atas ya. Jadi masih ada kecenderungan ke angka 720. Cuman walaupun istilahnya diturunin ke bawah lagi ya, ini masih dalam posisi pungutan daripada bandar lokal teman-teman. Oke teman-teman, untuk ESA seperti itu ya. Jadi harga wajar juga 1600 saja menargetkan ke angka 1070-an teman ke sini ya. Oke, untuk ESA seperti ini. Kadang-kadang kalau berdasarkan sejarah ya bisa turun gitu kan, kalau berdasarkan sejarah bisa turun. Dan ini juga sebenarnya sudah ada seekor, jadi punya ekor di sini, ekor hijau karena open gap bawah teman-teman. Open gap bawah ya. Cuman catatan dari saya, walaupun istilahnya sekarang lagi dikebawahin dan cenderung agak diangkat dikit, si bandar lokal tetap ngambil dalam kondisi seperti di atas ngambil, ketika di bawah juga ngambil. Artinya kecenderungan lagi diambil sama bandarnya. Oke teman-teman, untuk ESA seperti itu ya. Terus untuk ELSA nih, ELSA juga sama nih. Ini nah ELSA sekarang sudah menembus garis penembusannya ya. Saya hapus dulu ya. 1, ini juga sama nih. Penurunannya ya udah ketembus 2. Nah kita ganti dengan garis kenaikan. Nah ini ternyata garis kenaikannya ada di gap ya, ada gap di sini ya, angka 441. Nah ini juga sudah bagus. Jadi secara secara candle sudah bagus teman-teman. Dan pungutan juga sudah lagi ke ELSA itu keren teman-teman, lagi dipungut ya. Dari bandar lokal dipungut, dari bandar asing juga dipungut. Per hari ini doang dia si foreign tidak memungut ya, malah ngejual ya. Foreign ngejual, cuman si bandar lokal terus mungut. Walaupun foreign ngejual tapi sedikit teman-teman, hanya sedikit aja, cuma 669 juta ya. Dia juga masih barangnya masih banyak di atas ya. Jadi si ELSA ini cuman sekarang lagi downtrend ya, biarin aja downtrend. Nah biasanya dia kalau mau uptrend lagi ya, ini udah beberapa kali nembus MA200 tapi dipantulkan. Cuman yang sekarang agak dalam dikit ya. Pasti teman-teman banyak yang ambil di area sini nih, atau enggak di area sini jangan banyak yang ambil ya. Tapi tenang aja teman-teman, si bandar lokal ini masih mungut. Terus untuk harga wajar juga masih di 800 teman-teman, artinya masih kondisi ya kan ke 800 lah. Ke angka 500 udah keren banget nih, di angka 530 ya. Kita lihat untuk ELSA. Nah ELSA juga sama 1 tahunan dalam posisi dia di harga tengahnya. Dia cenderung di harga tengah ya. Mudah-mudahan ditahan. Nah untuk 10 tahunan dalam posisi grow teman-teman ke atas ya. Dia sudah lepas daripada harga tengahnya. Dia lagi menuju ke atas ya. 5 tahunan juga kalau 5 tahun udah over nih, over value, artinya udah kemahalan selama 5 tahun. Cuman kalau kita lihat istilahnya 10 tahunan, masih bisa ke atas, bisa ke angka 700-an gitu kan untuk ELSA ini. Apalagi sekarang menurun sih teman-teman dari kuartal 1 gitu ya, sekitar 100 poinan. Cuman secara harga sih masih stabil di angka 900 sama 700 aja. Kalau sekarang 400 ya masih murah lah. Pernah dijual harga berapa dia 10 tahunan? 600-an ya. Nah 600-an berarti teman-teman targetnya 600 aja gitu kan. Kalau saya hanya ke 531 si kepala merah aja, nggak jauh-jauh teman-teman. Oke teman-teman, untuk ELSA seperti itu. Masih posisi masih dalam posisi downtrend teman-teman. Juga masih mau dead cross gitu. Mudah-mudahan sih tidak dead cross ya, dijaga ke dead crossannya gitu. Ke bawah ada di angka 376 nih, 37 berapa nih, 377 ya untuk
angka ke bawahnya. Mudah-mudahan sih tidak tembus ya, tapi tanda kenaikan sudah dilihatkan di angka 454, terus di angka 474 sama di angka 440. Itulah target kenaikannya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk ESA ya. Satu lagi deh, bumi ya, karena kalau jam segini terbatas, teman-teman. Bumi kesempatan saya untuk ngapus ini target penurunan semua sudah tercapai. 1 2 3. Ini bukan, ini 4. Oke, 4 ya. Tinggal satu lagi teman-teman di angka 105. Ini juga dalam posisi downtrend, hati-hati ketika downtrend. Tapi setelah penurunan kita kasih juga tanda untuk kenaikannya. Nah, 133 sudah dikasih tahu tanda kenaikannya. Sekarang dalam posisi downtrend dulu. Nah, bandar lokal juga lagi ngebuang. Bandar poin masuk sedikit teman-teman hari ini ya. Nah, CC teman-teman yang masuk nih. Wis, keren nih. CC walaupun yang masuk sedikit tapi CC yang masuk 3,8 miliar ya untuk. Jadi ini CC ngambil 7,8 miliar, cuman kelebihannya ketika digabung-gabung akhirnya kelebihan kelebihan pengambilan. Nah, kelebihannya 3,8 miliar. Tapi di sini terdeteksi CC istilahnya masuk ya sama AI. BK juga sudah mulai masuk. Nah, itu pertanda baik ya. Jadi biarkan aja, kalau teman-teman lebih baik teman-teman tunggu MA10-nya di bawah candle seperti biasa teman-teman. Jangan walaupun udah ada panggilan, udah ada masukan daripada bandar foreign, tetap kita harus ngelihat ini posisinya di mana teman. Secara MA harus melihat posisi di mana ya. Karena kita tidak tahu kan, saya bilang apalagi sudah BK udah masuk. BK itu bisa jualan di bawah teman-teman ya. Bisa jualan di lainnya juga, tanda-tanda kenaikan sudah ada di 123. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya. Hati-hati angka di angka 106 sama satu lagi di angka 96 ya. Oke, bandar lokal juga sebenarnya udah ngambil, tinggal setengahnya lagi mungkin ya dia ngambil agak lumayan banyak ya di sini teman, perhatikan ya. Nah, itu hari ini pembuangan. Nah, ini masih ada banyak barang. Mungkin tinggal setengah lagi barangnya yang dikuasain sama bandar lokal. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk bumi. Jadi tunggu konfirmasi MA10-nya di bawah candle. Terus bandar lokal masih jualan, bandar poinnya sudah mulai masuk kembali. Dan yang masuk si CC. Nah, mudah-mudahan target kenaikannya sudah saya bikin kembali ya. Target penurunan sudah terlampaui, tinggal 105 sama 797. Oke? Nanti kita sambung ke babak kedua ya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.